Morning, 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 morning. Yeah, malam guys. Merendah lagi aja. Malam-malam aku sendiri. Amin, meroket. Makasih Kak Arif. Aku mah bukan meroket tapi kroket. Yummy, enak banget kroket. Ih, aku pengen lagi kroket kari guys. Hai cantik, hai ganteng. Tadi full cardio Kak, ya lumayan sih, sejam. Jalan terus. Sebenarnya ya, aku tuh orangnya kayak untuk mau mulai olahraga itu sangat amat malas. Jadi aku mulai dengan olahraga yang santai aja. Jalan santai, jalan lari, jalan cepet. Nah, aku kardio tuh, treadmill berapa? Sejam. Habis, ya apa-apa yang penting gerak benar. Jujur ya. Terus udah gitu lanjut tadi plank. Enggak deh, aku jumping jack dulu. Terus habis jumping jack ya ini barbel yes. Enggak sih, aku barbelnya yang paling kecil kok. Aku nggak kuat yang gede-gede. Rusuh banget jumping jack. Iya bener, sumpah kayak iya deng, dumbbell, maaf ya. Itulah pokoknya. Tadi jumping jack. Iya, jumping jack tuh kayak gerakan yang paling awkward gitu loh digerakin. Kayak kenapa digerakin sih? Dan kenapa bentuknya kayak gitu? Aneh. Ya udah, tapi itu sangat amat menyenangkan. Iya, jumping jack tuh serunya kalau bareng-bareng guys. Jadi kan aku kalau di JKT itu kayak sebelum show itu kita GR kan. Sebelum GR tuh kita pemanasan dulu. Terus pemanasannya gitu, jumping jack gitu kan. Nah, itu tuh seru. Jadi kayak jumping goyang dah tuh FX setiap hari guys, goyang. Kalau ada show kan juga gitu kan. Terus udah gitu ya udah sih seru aja, saya muter-muter gitu kan. Terus ya udah ya kita muter-muter gitu, kadang berpindah-pindah tempat, masuk goyang jumping jack lagi bahas jumping jack. Makasih Kak Afif mas batangnya. Ya habis itu tadi plank. Makasih Kak love-nya. Plank, half plank, terus side plank. Abis itu yang ini yang pinggul yang twing, tapi sambil ngeplank, aku lupa namanya apa. Sama full plank. Niat, iya hari ini aku lagi niat, jujur. Karena hari ini aku abis makan lumayan banyak, jadi kayak lumayan mukbang gitu loh guys. Terus ya udahlah, aku tadi diajakin makan kan. Iya, aku tebus dosa guys. Aku tebus dosa. Tadi aku makan kayak makanan Korea tapi sharing gitu kan sama mamaku. Isinya tuh kayak ada ramyeon, kan ada tteokbokkinya, terus ada apa lagi sih ya, semacam
topping itu ada daging, ada ya pasti ada daging. Terus kita beli kita pesen cheese bulldog juga. Terus tadinya mau beli topoki tapi aku bilang enggak. Karena kita tuh orangnya lapar mata guys. Aku sama mama aku tuh orangnya lapar mata. Jadi kalau lihat gitu-gituan tuh nggak, mending ada salah satu di antara kita itu yang kayak jangan stopin dulu, karena nanti pasti juga nggak habis, yang akhirnya jadi take away juga gitu. Terus tadi ada kimbap, tapi kimbap paling aku makan kayak cuma satu itu doang. Ya iyalah udah makan ramyeon, kocak ya pokoknya itu. Makasih Kak Levinya. Jadi aku ngerasa hari ini berdosa banget. Terus ditambah tadi pagi aku makannya roti, jadi kayak karbo mulu tuh. Terus yaudah, enggak, iya tadinya tuh aku kan tadi kan kayak ke mall gitu kan, tempatnya mall gitu. Nah itu tuh pastinya ada Dubai Cuy. Tapi karena tadi aku udah merasa berdosa banget makan tadi, jadi kayak ya udah deh, aku nggak makan Dubai Cuy. Tapi aku gitu, untungnya aku bisa nahan sih guys, gak yang kayak bener-bener ya udah deh hari ini cheat day. Ya hari ini udah cheat day kok. Aku dengerin kata kalian kok yang aku bilang aku nggak boleh aku ketularan Dubai Cuy, terus kalian bilang jangan banyak-banyak. Ya udah, oke. Aku nggak makan banyak-banyak, oke. Gitu guys. Ya sih hari ini udah cheat day, jadi kayak, tapi aku usahakan untuk banyak makan proteinnya kok tadi. Tadinya tuh aku pengen makan shabu guys, shabu and grill gitu. Makasih Kak Irfan arcade gamenya. Ya maksudnya itu kan masih oke lah ya, aku bisa ngambil si sayurannya doang sama protein. Tapi kayak tadi sangat amat rame, jujur ya pasti rame sih hari ini. Jadi kayak ya udah. Nah aku tuh orangnya tuh nggak terlalu demen yang rame banget dari dulu. Kayak nggak tahu, karena kan kalau rame nanti lebih lama lagi kan dibuat makanan kita, jadi kayak aku nggak bisa sabar. Nah aku paling suka tuh ya sebenarnya makan sushi, bukan karena si makanannya sih, jujur lebih ke kayak mereka cepet gitu loh ya kan. Kalau kalian ngerasa miring gak sih ini tab aku, kayak kameranya miring gak sih? Makasih Kak Bang Alex, arcade gamenya agak miring ya, kayak tripod aku udah lem biru deh ini, miring 5 derajat. Ih serem banget, detail banget ini. Kalau jadi sensei aku takut. Iya aku takut kalau kayak gini nih. Ntar tangan aku kurang 45 derajat langsung kena. Jujur iya guys, jujur ya aku tuh bentar, ini oke gak sih guys? Ya udah. Nah oke gak sih? Ini kayaknya tumpuannya deh. Hah emang gak miring? Miring kan? Ya I think ini deh. Ada apa sih kok miring-miring sih? Hari ini ada apa sih? Masih. Makasih Bang Alex arcade gamenya. Bentar ya. Aduh.
keberatan chat di sebelah kanan. Lah, chat aku di sebelah kiri. Jujur, aku lagi berantakan banget ini tempat ininya. Kayak isinya tuh buku semua, sumpah kayak orang pinter, padahal mah enggak. Bentar ya. Ya, ini mendingan kan? Oke. Nah, better. Sel ajarin bahasa Sunda, aku keterima PTN di Bandung. Kamu nanya aku? Aduh, salah orang sumpah. Nggak bisa ajarin bahasa Mandarin. Walaupun mukaku cici-cici, dipanggil mamaku cici, ini tuh nggak sama apa yang kalian lihat sekarang tuh nggak sama guys, sama ke iniannya. Spill playlist gym tadi. Aku tadi setel setlist Koko Karada guys, sesuai sama si story yang aku putarin itu. Aku lagi putar itu. Cemicel, stop. Iya tahu kenapa ya aku dipanggil Ci. Enggak sih, aku jarang dipanggil C. Aku lebih Ci sih, lebih ke Ci gitu. Ya nggak apa-apa, jangan deh. Kelihatannya kayak aku tua banget kalau dipanggil Ci, sumpah. Jangan. Bedanya Ci sama C apa? Beda huruf aja sih, agak sih. Nggak tahu sih, tergantung daerah kayaknya deh. Tergantung domisili mana. Cibigil. Ya kan maksudnya kayak, ya kan, ya yang lebih tua daripada aku panggil Cici. Iya. Tergantung gacha, digacha dulu. Kocak banget. Yang itu nggak cocok, merem aku rasanya. Iya nih, aku lagi bare face. Sebenarnya tadi aku make up tadi siang, cuma kan aku mandi ya, terus kayak ya udahlah. Ini aku juga nggak pakai lipen stick. Makasih. Enggak sih, aku bare face. Aku insecure sih jujur, tapi kayak ya udah, never mind. Somebody to love. Makasih. Iya. Jadi aku pakai incline. Terus ya biar nanjak aja sih, biar capek. Berapa? aku nggak mau spill, malu soalnya sama pelari culture. Aku mah pelari desa. Iya, secukupnya aja. Newbie aku, sumpah. Nyindir banget karena belum tahu, katanya pelari. Iya tahu, aku nggak nyangka tahu sama koko aku ternyata pelari guys, pelari beneran pelari. Terus kayak aku kan udah lama banget kan nggak apa namanya
kayak ngobrol gitu. Rata-rata tuh aku nggak yang serius atlet gitu, enggak, tapi dia tuh udah sering lari gitu dan udah pernah dapat medali gitu-gitu. Aku nggak nyangka loh, kayak wow, keren banget koko aku. Terus gak cuma lari guys, iya yang kayak gitu-gitu maraton dari pagi subuh, keren sih jujur. Terus udah gitu koko aku juga Allah mengkenal. Abis itu kalau aku juga kayak suka daki gunung gitu. Aku gak nyangka sumpah. Makasih kak macanya. Kalau udah bisa maraton serius. Iya ya serius ya. Iya loh sampai pagi-pagi loh. Bukan pagi lagi, subuh aku masih merem, masih mimpi. Iya, gak nyangka sih jujur, keren banget koko. Kayak beberapa kali aku lihat tuh koko aku kan kita kan punya grup family gitu kan, terus kayak hai, iya aku kemarin lihat kamu tapi kamu nggak mau lihat aku, parah banget. Iya terus udah gitu di grup family itu kayak ngirim foto-foto gitu. Biasanya kita tuh lebih sering ngasih foto sumpah dibanding ngomong. Kayak laporan gitu. Terus udah gitu ya udah deh, aku lihat wow dapat medali, keren banget jujur. Iya pap kegiatan doang sumpah. Aku kadang kayak kan aku nih aku kalau pergi bareng adik aku aku suka ini kan kayak fotoin adik aku gitu kan, kayak candid gitu atau segala macam. Nah biasanya tuh aku ngirimnya ke mama aku, tapi papa aku tuh kadang suka bilang kayak kirimin dong Ci, kirimin. Terus ya udahlah aku taruh family aja. Terus ya udah deh isinya kayak udah foto, replyan gimana tuh, oh udah gitu dong. Wah enak tuh kayaknya gitu. Kita lebih seringnya share ayat-ayat sumpah. Iya lagi yo. No not me. Terus ya udah cuma kayak gitu-gitu doang. Tapi kita lebih sering kayak call gitu sih jujur. Ayatnya biasanya papa aku. Terus kayak ada hari apa namanya kayak National Day gitu, biasanya suka ini happy ini kayak gitu. Papa aku sih jujur yang kayak gitu. Kalau aku diem aja. Terus papa aku suka kirimin quotes tentang ayah. Itu aku kayak selalu ngakak gitu loh. Aku nggak pernah jawab sumpah. Kayak coba kita lihat ya. wait. Kita coba lihat bentar. Kayak ada deh. Gak sih. Iya jarang sih memang. Cuma yang suka kayak gitu papa aku. Aneh dia. Pengen di ini lope. Udah hilang guys. Kayaknya aku sempat clear chat gitu kan. Sorry, clear chat. Ya, paling papaku tuh suka banget guys, kayak makasih kak Bim Skutut mas batangnya. Papaku tuh hobi banget kan sama kayak ngefans band gitu, band luar negeri. Ya paling kayak share itu, tapi yang tahu gituan kan cuma kayak ya udah aku. Terima kasih adek mas batangnya. Kayak Ci nanti MCR bakal ada konser. Terus kayak oke,
aku nggak terlalu demen terus ini Ci, ini ada merchandise ini nih. Iya, mau. Welcome to the Hotel California, such a lovely place. Kalian suka kan lagu ini? Siapa yang gak suka lagu ini? Coba. Aku lagi pakai soft lens, jadi sebenarnya aku belum buka soft lens, aku lupa. Pantesan kok kayak ringan ya, aku nggak gini-gini gitu. Ini lagu seru sumpah. Iya, ya tahu. Aku udah biasa banget pakai soft lens jujur. Kayak since kapan ya? SD. Karena dari SD aku matanya tuh udah minusnya tuh udah wah gitu loh. Sorry gak masuk sama. Emang kita beda berapa tahun sih? Lebay banget. Aku tuh umur 20 tahun. Cocok gak guys kalau aku umur 20 nih? Kalian lihat aku sekarang terus kayak hai, aku umur 20. Cocok, iya. Setua itu kah mukaku? You guys so mean guys, oh my god. Parah banget. Gimana biar soft lens-nya gak gerak-gerak lab? Aku main basket gerak-gerak mulu, kegeser-geser gitu. Kebalik gak sih? Kalau emang aku biasanya ngetesnya gini, kayak memang aku juga sering kayak gitu dan itu rasanya kayak gak enak banget jujur, kayak ngeganjel. Nah itu tuh caranya kamu pakai nih, terus kamu pastiin kayak gini. Nah kalau itu kayak ngerasa kayak gerak, ada something move gitu, ya kalian langsung take off terus balik gitu loh. Karena itu kalau kebalik biasanya gitu. Iya. Aku nggak tahu ya kalau yang berwarna, tapi kalau soft lens berwarna tuh gampang geser gak sih? Apalagi kan sekarang tuh banyak yang kayak warnanya galaksi atau apa gitu kan, gradasi gitu. Nggak pernah. Aku sekarang udah nggak pernah pakai sih. Ntar cobain ya. Kalau nggak, sebelum pakai kayak pastiin dulu nih kamu taruh sini kan, atau kamu ada alatnya gitu, terus kayak lihat lingkarannya udah sempurna apa belum, atau dia kayak agak-agak mencong, bulatnya tuh nggak sempurna, nah itu artinya kebalik. Kalau nggak sempurna, ntar coba balik aja. Terus kalau emang cekungnya udah oke, cekungnya tuh beneran cekung gitu, ya itu berarti itu benar. Tapi kadang aku nggak bisa kalau mastiin dari situ. minus 10 7. Diceknya pakai ini kakak, punya ini gak kakak? Jangka, iya jangka, benar. Pakai jangka, pakai penggaris, pakai meteran tuh. Berapa diameternya, incinya berapa? Jangka sorong tuh yang apa sih guys? Jangka sorong tuh yang gini, yang kakinya 2, atau yang disorong, yang digoyang. Yang apa sih? Oh yang gini kan, yang gini kan, yang satunya pakai pensil kan. Apalagi itu Rahan. Terima kasih Bang Alex, arcade game-nya.
That's funny, thank you. Thank you bro. Yang bentuk kotak ada. Nah yang kayak mana sih itu? Itu bukan jangkar. Di atas 10 lap minus. Wow, keren banget. Maksudnya semoga bisa turun ya. Nggak kebayang, aku minus 5 aja kayak nggak bisa lihat sumpah. Minus berapa ya? Minus 15. 12. Kalian harus banyak-banyak bersyukur guys. Aku sering dimarahin gara-gara salah passing. Iya sih. Gak apa-apa, bilangin kondisinya. Bang, mata saya gini bang, tolong ngertiin, tolong. Anda matanya baik-baik saja, tidak seperti saya. Wow, semoga bisa turun ya kak. Wake me up. Jujur iya sih, aku juga aku merasakan kalian guys. Kayak kok di skip, aku takut lagu itu. Enggak, itu kayak terlalu wah gitu guys. Jadi kayak tadi ngomong apa sih? Ya udahlah, itu kan ada polisi skena. Aduh, takut sumpah, takut sumpah, takut sumpah. Kalian bosan kan kalau aku setelnya Oasis mulu? Kayak ya Oasis lagi, bete aku gitu pasti. Ya bete. Kenapa sih kalian tuh? Ya emang sih aku terlalu banyak dengerin Oasis. Aku mau dengerin ini deh. Sebenarnya aku pengen coba Pink Floyd, tapi beberapa lagu Pink Floyd aku masukin sumpah. Kalian ada yang suka Pink Floyd gak? Nah kan, ntar bentar lagi ada stikernya nih. Atau nggak ada Smith. Iya boleh deh. Love song, iya mereka tuh lebih ke yang ke love song gitu ya. Apa ya guys, aku bingung. Bon Jovi. Park Life. Iya boleh. Boleh aku nge-rap gak? kita dengerin Park Life sambil aku nge-rap. Nggak jadi deh. Sumpah, kemarin aku lihat Gia keren banget sumpah. Kayak rasanya pengen kayak aku rasanya pengen minum gitu. Sumpah. Kayak kok bisa sih? Dia bentar lagi jadi Eminem sumpah. Eminemnya JKT. Wow. Ntar dia bagian Green Flag yang itu. Walau aku tahu perpisahan semakin dekat, tapi entah kenapa jadi terasa sakit. Sumpah di situ aku merasa keren. Cuma kayak lagunya kan sedih ya, jadi kayak down to earth aja.
Yaudah, kita mau lagu apa sih tadi? Confidence is a preference. What is known as. Aku tuh kayak, aku kan belajar lagi belajar ke British gitu kan. Nah itu tuh aku nggak bisa mengerti guys, jujur kadang-kadang. Sepakat, makasih sobat sepakat aku udah mau sepakatin aku. Preference what is known as. And the morning soup can be known as. Sobat sepakat. Siapanya sobat Yuhu? Get some exercise. Get some exercise. Get some exercise. Nggak bisa. Jangan dipaksa-paksakan. British accent. I get up if I want. Except on Wednesday when I get really awakened by the dustman. When I get really awakened, but I put mattresses and have a cup of tea, leave in the house. I feed the pigeons. I sometimes feed the sparrows too. Nggak bisa aku. And then happy. A bit of my heart. if I devoted to it. Gak bisa. Ripka nonton ketawa. Coba Rip. Coba Rip, jadi aku Rip. British accent. Coba. Bisa gak? Emang ada Ripka ya guys? Emang ada Ripka? Coba sok. Oh lagi live Ripka. Ya udah Rip, coba Rip. Bisa gak? Sampein ke dia guys. Ripka dia jago improvisasi. Dia mah bukan British accent nanti. Jadi kayak yang macam-macam dia. Rebi lagi sibuk makannya gini ya. Makannya gini. Gimana sih dia makannya? Kok bisa sih Rip? Makan biasa aja Rip. Nih, gitu. Jangan yang kayak gimanain sih kamu tuh? Ih, aneh. Dicuil gimana? Dicuil gimana? Dicuil. Ini gitu kan? Makan cubit. Kita lagi nggak makan kue cubit ya, Rip. Jangan. Ya kan kalau kita makan nasi padang gini kan kayak gitu kan. Ya udah, nggak usah gituin. Kamu nonton House Moving Castle? Iya, aku nonton. Aku suka banget sama musiknya. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sumpah, aku kalau dikasih anugerah sama Tuhan, aku bisa main piano. Aku akan main lagu itu tapi yang versi yang darknya. Kalian pernah lihat gak sih yang House Moving Castle yang
yang di aransemennya tuh kayak dark gitu. Pokoknya ada, aku coba kita lihat di TikTok ya, seharusnya ada. Izin tampil, aku tutup mata deh kalau kakak tampil. Bentar, coba ya, kita cari di TikTok. Ada sumpah, itu kayak bab house castle piano. Kayak aku kayak dulu pernah itu deh, pernah kayak repost gitu. Ini sumpah bagus banget. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Keinget Pluto kalau piano. Jujur, aku suka banget Pluto. Pas bagian pianonya itu bagus banget sumpah. Bagus banget. Itu nggak ada lengkapnya kah? Mana sih? Iya. Kayak biasa, kelihatannya biasa aja, tapi kayak kalau kalian nonton filmnya nangis sumpah. Oke, sepakat. Makasih ya, sobat sepakat aku. Iya sumpah. Aku kayaknya akan sebenarnya aku lebih senang American, enggak sih? Ya udahlah, aksen aku aja lah. Gimana sih? Ya absen, ayo absen, kita absen yuk. Kita absen dulu yuk. Ya udah, ajarin aku ya. Ajari aku British accent ya. Kau yang hanya milikku saja. Kemudian aku kalau bawain Wimbledon, kira-kira menurut kalian aku warna apa? Menurut kalian aku akan di warna apa, guys? Pink. Amin. Ya iya benar sih. Biru kalau kuning Ripka marah. Ya udah Rip, buat kamu Rip, sok atuh bawa pulang deh bajunya, nggak apa-apa, pajang deh tuh, pajang di ruangan kamu, aman aja, sok bawa sendiri nggak apa-apa. Emang tuh Ripka tuh nggak boleh diganggu ya, bedi banget dia tuh. Serem deh, aku kalau jadi juniornya Ripka aku takut tahu. Kayaknya bakal serem deh hidup aku. Iya sumpah. Ngomongin Kobe lagi. Dia ngomongin Kobe lagi. lucu. Gila Rip, gak nyangka Rip. Terus dia ini aku lihat yang pas dia cerita kita pernah hampir berantem. Sumpah di situ aku kayak, oh nggak boleh ya gitu. Soalnya nih aku tuh orangnya kalau di grup bukan orang yang kayak lihat dari awal sampai akhir gitu. Ya gitu sih, tapi kadang-kadang aja kalau emang aku penasaran. Terus iya, aku tuh ya nggak terlalu aktif lah, tapi kalau aktif banget di grup. Terus ya udah
Kan lagi ngetren banget ya di grup itu ya, pada manggilnya Rika Rika Rika. Terus dia tuh kelihatannya biasa aja depan kita, ternyata tuh dia nggak demen ya, aku nggak tahu. Terus akhirnya aku nge-tweet ngomong Rika, katanya, "Lep, gue nggak suka ya." Dia ngomong gitu. Terus kayak, oh oke, chill. Bro, oke, aku hapus ya bang. Sumpah di situ aku kayak, oh gini ya rasanya dilabrak. Terus aku tuh pas lihat chat dia kayak gitu, aku udah langsung ngerti gitu loh nadanya kayak gimana. Jadi kayak, oh ya udah deh, maaf ya Putri. Apa sih, nyonya, maaf ya nyonya. Sumpah rasanya pengen gitu. Terus kayak, oh iya ya, sorry Rip, gak tahu Rip. Terus kayak, yo, kan udah dibilang di sini. Oh, aku udah cerita di grup, jangan pada ngomong gini kayak gitu. Terus setelah itu tetap aja Gen 12 yang lain pada ngomong juga. Pada ngomong Rika juga. Jadi kayak, ya udah, nggak cuma aku kok. Dan akhirnya dia berdamai sendiri sama nama Rika itu guys. Lah serem juga ya. Iya bener guys, jujur ngerasanya kayak, oke, ini kamu ya lagi serius. Iya lagi, jujur. Tapi ya sebenarnya maksudnya kan kalau temenan tuh pasti kan banyak lika-liku ya, banyak kayak pasti ada marah-marahannya juga. Gen 12 juga gitu guys, jadi kayak apalagi pas di awal-awal sumpah itu tuh kayak lagu Dekat Namun Jauh. Jadi kita tuh dulu orangnya tuh nggak enakan semua kan dulunya nih, pas baru kenal, belum akrab. Jadi kayak kalau ada sesuatu tuh dipendem, gak pernah di ngomongin gitu. Makanya pas aku denger lagu Dekat Namun Jauh tuh kayak, ini sangat relate sekali dengan apapun itu. Jangan lupa streaming Dekat Namun Jauh ya guys. Terus ya udah, tapi makin kesini tuh kita makin kayak jujur sama perasaan kita ke diri kita masing-masing dan juga ke yang lainnya juga. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan ya langsung diomongin. Itu sih aku senangnya sama Gen 12. Kayak kayak iya udah sih, kalau ada sesuatu tuh langsung diceritain. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita saling tahu dan kita saling ngasih solusi. Kalau emang ada emergency kayak, guys ini nih, terus kita tuh langsung yang kayak ngasih solusi. Ya udah kamu gini aja, gini. Itu aku senang banget sih. Communication is the key ya. Tuh guys, komunikasi itu sangat penting. Kecewa ternyata akrab. Loh, emangnya wah parah ini. Ini parah nih yang kayak gini-gini nih. Pengennya apa emangnya? Hah? Jahat deh. Aku haters, maaf. Oh, jadi selama ini kamu baik ke kita, ternyata kamu itu nyamar. Dan selama ini kamu itu haters. Oh, well. Bentar lagi kakak akan viral. Well. Biarin aja. Tungguin tanggal mainnya. Well. Canda ya kak. Aku bukan kayak Ripka kok yang serem banget sambil mengunyah permen karet dan dengan anting 14 diameter 14 cm itu.
Ih takut, cici-cici antagonis. Aku bukan cici-cici, aku nggak antagonis, aku itu adik. Kali sumpah kalian kalau nih ceritanya ya kalian sudi gak sih kalau aku tuh jadi adik kalian, kayak dengan kayak gini nih akunya nih, kalian sudi gak sih? Bahkan koko aku aja kayaknya nggak sudi deh. Sumpah. Levi Sudiman, siapanya Budiman itu? Oke. Yo, Levi Sudiman tinggal di Sudirman, punya temen Budiman. sorry ya, aduh, ini tuh sebenarnya lagu rap yang aku buat gitu loh, buat audisi aku nanti. Kan diam aja ya guys. Yes, aku harap nanti audisi rap nanti bisa ya guys, jadi kayak aku going international, and then yeah. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a beep. Terus tahu gak sih? Oke, ini seru, ini gong. Kemarin tuh pas nginep itu Erin nge-rap, terus nge-rapnya tuh yang kan di YouTube tuh ada yang latihan nge-rap gitu kan. Jadi dikasih 3 kata. Ayo, treat, heat, kick gitu-gitu. Sumpah, itu kayak, nah disitulah Kak Kristi ilfeel guys sama Erin. Itu disitulah Kak Kristi langsung kayak, oh jadi gini ya Erin. Di situ guys, di situ awal mulanya. Terima kasih Kak Toanya. Coba diperagakan ulang. Ih jangan, aku tuh ini tuh aku ini loh pre-debut loh, pre-debut. Iya, ini tuh masa-masa pre-debut aku. Jangan disepil. Guys, jangan sampai aku keceplosan nge-rap lagi ya guys. Jangan guys, soalnya nanti tuh aku bakal debut jadi rapper. Kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Kalian jangan bilang siapa-siapa loh. Pokoknya tungguin aja ya yang tadi tuh, yang rap aku Sudirman and Budiman. Itu tuh buat debut aku nanti. Jadi kayak udah ya guys. Udah. Terima kasih Kak Wisnu arcade gamenya. Good luck. Thanks. Nina, apa sih pada adu argumen gini? Santai guys, santai. Iya, santai. Iya, paham, sepakat. Iya, sepakat. Aku setuju. Sepakat. Iya, sepakat. Iya, sepakat kok aku. Sepakat kok aku, sumpah. Iya. Paham. Ngerti. I feel you. Yeah, I feel you. Yeah, I feel you. Oh my god. Thank you so much. Oh my god.
Iya, thank you, oh my god. Iya kak, iya sip kak. Paham banget, paham paham kak, iya paham. Lo lo kok jadi saya yang dibilang tengil. Paham kak, ngerti. Iya. Haiはいそうですねはいすごいですねやばいbiar mereka deh yang ini guys, yang live sendiri, ntar aku yang komen. Ya storytelling, kalian streamer, oke. Kakoi desu ne. Sepakat. Iya. Oh gitu. Udah malas aku. Makasih Kak Bimskutut arcade gamenya. Gak boleh spam guys di sini, gak boleh, gak mau. Aku mau ini dulu deh, ini Spotify. Tenang, ada waktunya. Nih yang kayak gini. Aku udah stres, aku udah stres tahu nih, udah banyak yang nge-spam nih. Udah nih, aku stres nih bentar. Aku sumpah, aku burnout banget guys. Bercanda. Aku bercanda. Kita putar lagu ini. Iya. Siap. Bentar lagi. Ngebirit guys. Lagi. Ntar aku kalau JKT bawain lagu ini, ntar aku promosiinnya gitu. Aku bikin TikToknya gitu. Aku menjauh. Gitu. Kapan ya? When ya? Tapi ya guys, lagu yang kayak pengen kalian bawain banget sama JKT itu apa?
dari sister group lain. Aku apa ya? Aku pengen apa ya? Nemo Hamurumur sumpah ya sih. Ih kemarin aku pas lihat Shigerisi keren banget sumpah. Give me 5. OMG, aku juga mau. Doshitemo kimi ga suki da wa Jujur, aku tuh pengen, kalian tahu lagu ini gak? Aku pengen bawain lagu ini sumpah. Aku pengen bawain lagu ini. Kok ini sih? Bukan. bukan. Aku nggak cocok kalau ini. Kalau mana ya? Di itu ada gak sih di Spotify? Apa dia nggak ada ya? Bukan Psycho. Ya udah setel dulu, aku cari. Yabana QI. Coba di playlist aku ada gak sih? Gak ada ya guys. Coba bentar. Kita harus pakai ini ya? Kanji ya? Lucu banget sih lagu ini sumpah. Iya, kok di Spotify nggak ada sih? Nih aku suka lagu ini, Bentar, iklan. Kalau YouTube enggak guys soalnya. Bentar. Yabana QI. Soalnya ini kayak dance banget gitu. Aku pengen. Minum. Iya. Kalian coba lihat MV-nya deh, kayak keren banget sumpah.
sumpah. Terus aku kayak pengen pakai baju merahnya juga, itu kayak merah putih kayak Indonesia banget gak sih, tapi kayak iya celana merah. Maci Bang Alex arcade gamenya. Aku tuh tahu lagu ini sebenarnya dari yang pas pokoknya ada konser kapan gitu bawain lagu ini. Terus kayak kalau ada Oshi aku guys, ada Yui Cicang. Terus kayak ya udah akhirnya kayak kok ini lagu keren banget ya. Jadi ya udah aku coba cek. Wow. Gokil, keren banget. Jujur. Machika toalnya. Iya ya. Terus kayak ada dance breaknya gitu di awal. Oshi aku cuma 2. Ya tinggal 1 nanti, tapi enggak. Aku tetap Oshin dia. Walaupun bentar lagi ya guys, bentar lagi aku ditinggal grade. Itu punya aku, dia punya aku, gak boleh diambil, gak boleh. Gak bisa kak, gak bisa sumpah, gak bisa. First time ditinggal Oshi grade. Sedih banget ya sumpah. Jangan kayak aku ya guys. Kayak kalian lebih berpengalaman deh. Aku juga aku pengen banget bawain lagu ini. Hey, hey, hey. Belum ya. Ya udah, hai. Must be now. Must be now. Must be now. Iya, tapi aku pengen bawain. Emang, hai, lo kok kayak waktu itu ya di medleyin ya sama Uza. Iya, aku pengen bawain Uza. Come on Gigs boleh juga sih, jujur. Come on Gigs. Tahu gak sih guys? Nih, aku tuh pengen banget bawain Enroll sebenarnya. Tahu gak karena apa? Karena aku lihat Tomochin Senpai pas bawain sendiri di konser. Itu keren banget. Kan biasanya kan kita ngelihat kayak dia tuh gitu kan, kayak gitu kan. Nah, pas aku lihat dia bawain Enroll sendiri di konser, itu kayak wow, itu keren banget. Kayak apa ya? Kayak ya udah warna baru gitu dari dia.
Dan dari situlah aku suka banget sama Enroll. Kayak keren banget ya, sekeren itu ya Enroll. Semoga, amin. Iya pengen banget. Aku dari zaman Aita Kata aku pengen banget tahu ganti unit, sumpah. Aku kayak pengen nyobain semua unit gitu rasanya. Ya semoga kapan-kapan ya guys aku bisa kayak ganti-ganti unit di setlist gitu. Iya ya, aku kalau ada setlist Koko Karada, aku mau bawain Christmas ring. Kalau enggak, apa ya? Christmas ring. Aku unitnya mau Christmas. Ayo, aku mau dengerin lagu Christmas ring biar kalian suka juga sama lagunya. Aku suka banget. Kok ini sih? Aku suka lagu ini. Tahu gak karena apa? Karena Oshi aku lagi. Ya kan? Hah, kenapa ya? Kalau kita punya Oshi, terus kayak semua yang dia bawain lagu itu kayak jadi suka juga. Supaya ini vibes-nya kayak Onyx tau, kalau menurut aku. Sepakat, pakai banget ya kan. Aku nonton Blue Box, aku nonton. Tadi aku mampir ke tempat buku gitu kan. Aku lihat komiknya lagi, cuma kayak aku nggak beli karena aku ya suka aja sih Blue Box kayak, tapi nggak ngikutin banget. Nah aku malah pengen kan aku kan nonton Yona apa sih Yuna apa sih Yona apa gitu, yang si cowoknya yang siapa sih namanya, Hak Akatsuki no Yona, ya. Nah aku kan udah nonton animenya, aku pengen lanjut nih, yang rambut merah. Nah aku pengen lanjut ke si komiknya, tapi aku bingung dari vol berapa, jujur. Iya yang bawa tombak, yang itu seru sih jujur. Kayak enggak, aku lebih suka ke Haknya sih. Kayak dia tuh benar-benar passion banget. Sabar. Terus kayak idaman deh, sumpah. Terus aku tuh suka sama, maksudnya romance itu nggak terlalu gimana banget kan, tapi si ceweknya ini tuh nggak yang kayak gitu. Kebanyakan kan kalau romance tuh gitu ya. Nah aku kadang tuh males gitu. Dia tuh beneran yang kayak Jaya. Jadi aku juga senang. Apalagi ya gitu guys. Aku kalau main karakternya cewek, aku sukanya yang kuat. Aku mau gimana pun itu, aku sukanya dia yang kuat. Ya udah nangis gak apa-apa, tapi maksudnya dia kuat, dia gak gampang nangis.
biar maksudnya untuk memotivasikan aku juga kan. Ya siapa lagi, jujur nggak tahu sih, tapi kalau romance anime yang kayak aku suka karena si ceweknya itu nggak itu Midsama. Itu aku suka sama Oran high school apa itu ya, itu kan ceweknya yang kayak ya udah nggak yang gitu kan. Oh iya, Tomo-chan is a girl ya gak sih? Sakura no kuat. Sakura siapa? Naruto. Gak mau banyak banget episodenya. Pusing ngikutin dari mana. Lelouch kan cowok. Parah banget. Rugi nggak nonton Naruto? Ya udah, aku nggak rugi. Yang aku tonton bagus semua. Ini lagu ini tuh kayak aku ngerasa kayak Kalana gitu tau. Entah kenapa. Kayak Kalana tuh cocok lagu ini. Ini yang Azuchan, yang apa, mermaid. Ih, nggak boleh egois. Aku maunya ngomongin anime. Ya udah, kalau gak mau ngomongin anime, nonton anime. Ya udah, aku udah lama tau nggak ngomongin anime bareng kalian. Oh iya, tadi aku baru lihat lagi guys, ada apa 20th Century Boys. Ada yang baru, jujur. Aku belum sampai vol 3, jadi kayak oke, aku bereskan dulu, nanti aku ke 4, ke 5. Kayaknya nantinya nggak tahu. Iya sumpah, kamu harus cobain. Itu benar-benar seru banget. Iya. Aku tuh nggak tahu ya, kayak penulisnya tuh jenius banget sumpah. Penulisnya keren banget. Aku kayak pengen, aku tuh pengen baca apa sih yang bad, apa gitu, aku lupa. Bukan Batman, Billy Bat. Ya Billy Bat. Nah aku pengen nonton itu juga, tapi aku bingung itu tuh tentang apa ya. Ada yang udah nonton, ada yang ya itu anime kan? Ya pasti ada manga. Ada yang udah pernah baca atau anime udah nonton animenya juga kah? Wagamama tuh artinya egois ya guys. Nih, mermaid yang egois katanya. Iya, itu penulisnya sama kayak Monster sama Pluto juga. Bestnya sih Monster ya. Jujur itu mind blowing banget. Aku suka banget. Kalau kayak aku udah racunin kan papa aku nonton Monster, dan nih ya kata papa aku itu oke banget, itu bagus banget alurnya, kayak nggak berasa nonton anime katanya. Tuh camkan itu. Jadi kalau kalian masih ragu mau nonton Monster,
kalian cepetan nonton sekarang, kalian keluar dari idean aku, kalian nonton sekarang. Maksudnya kayak ya kalian tonton aja, sebagus itu. Jangan jangan enggak, Pluto tuh beda. Pluto tapi maksudnya autornya tuh sama. Jangan keluar guys. Iya benar, ada kok di situ. Lumayan sih, kayak 74 kalau nggak salah, 74 episode. Tapi memang dia alurnya tuh slow banget. Tapi menurut aku karena alurnya tuh pelan, slow gitu, itu tuh yang ngebuat jadi kita makin deep gitu sama ceritanya menurut aku. Ya, menurut aku slow burn ya. Jadi kayak kerasa kan kalau kalian ya kayak nonton ya sesuatu yang slow burn gitu, alurnya itu malah makin jeng gitu. Tapi memang endingnya itu jangan deh. Mau dikasih tahu gak? Ya udah, jangan spoiler. Nanti kita bahas di video call kalau udah nonton. Sebenarnya aku tuh udah lupa juga sama si novelnya. Kayak aku kan baca novelnya juga. Novelnya tuh lebih yang kayak memperdalam lagi tuh tentang si Kinderheim-nya. Apa itu Kinderheim? Nanti kalian tahu sendiri. Memperdalam si, makasih Kak macanya. Memperdalam si siapanya, Dokter Tenma-nya. Dokter Tenma tuh dulu pasti masih di Jepang kayak gini. Itu tuh kayak ini aku gini nih ke Dokter Tenma kayak gitu. My love, my Oshi, my husbu. La 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 la. Dokter Tenma. Tuh. MBTI ku sama kayak Dokter Tenma. Berarti nggak tahu itu tentang apa. Dokter Tenma atau Dokter Aseng? Dokter Tenma sih jauh, nggak ada yang nggak deh, aku nggak mau. Tenma nggak mungkin. Dokter Tenma nggak mungkin INTJ guys. Kayak dia S deh. Ya gak sih? Dia F deh. Ya gak sih? Dokter Tenma coba. Karena aku nggak tahu ya, ada maaf ya Kak. Coba. Dia dia N tapi F, kerasa sih. INFP. Ya oke lah. Coba tanya langsung Dokter Tenma. INFP. Gimana tuh penjelasannya? Udah nanti aku diinin lagi. Ngomongin MBTI mulu katanya gitu nanti. Enggak, aku bukan ahli MBTI. Siapa yang ngomong gitu Gen 12?
Enggak dia. Ya udah. Tapi ya aku kayak nggak ini tahu, nggak terlalu percaya juga kalau aku INTJ. Ya kalau mungkin kalau kayak gini nih nggak ada yang mikir aku INTJ, sumpah. Ya kan? Ya kan? Iya, sumpah. Ih. Sumpah gak sih? Hah? Cius gak sih? Kita samaan. Ada yang INTJ lagi gak di sini? Kenapa sih? ISFJ menurut kamu orangnya gimana? Udah pernah ketemu ISFJ gak ya aku? INFJ. Beda satu huruf doang. Kakak lebih feeling. Aku lebih sadis. Coba tadi apa? Yes. Iya, aku punya perasaan soalnya. Ups. Oke, enggak sih. Hayo. Enggak sih, soalnya kakak cowok. Cowok kan gitu ya. Bercanda. Iya, aku minta maaf. Dah. Gimana guys? Ya, jadi aku itu kan cewek ya. Kalau cowok ya bisa juga. Kalau cowok bisa juga berperasaan. Itu tuh nggak mandang gender. Jadi jangan membuat stereotip kalau cowok itu lebih tidak berperasaan sama cewek. Tadi itu aku cuma cosplay aja, kayak ya kan kata orang cowok itu lebih tidak berperasaan. Iya. Benar. Kata siapa? Itu kata TikTok sih. Aku belajar dari TikTok. Tapi kenyataannya apa? Aku INTJ. Hahaha. Aku INTJ. Katanya cewek lebih emosional. Loh, itu kan stereotip ya. Aku itu enggak, aku masih berperasaan. Tahu gak sih sebenarnya nih stereotip INTJ di kebanyakan orang mikir INTJ itu tidak berperasaan, tidak ekspresif, tidak hanya memikir secara logika, sedingin itu. Tapi enggak guys, sebenarnya ya itu hanya stereotip. Kan banyak tipe juga ya INTJ. Enggak semua INTJ itu kayak, tapi kan itu secara garis besar INTJ itulah aku gitu. Bener, tidak sedingin Alucard. Lihat aku, sedingin apa? Kamar aku doang guys yang dingin, sumpah. Ini aku kedinginan. Aku aja masih kalah dingin sama AC. Sok. Bener guys. Aku coba lihat aku sebagai INTJ apakah masuk? Enggak. Bongkar dulu AC-nya, jangan. Nanti aku nggak punya AC. Jangan.
aduh benci, kenapa? Ya gitu deh pokoknya. Sebenarnya tuh INTJ itu orangnya tuh ini tahu overthinking banget, aku banget kan itu, jujur itu aku banget guys, kayak tapi nggak bisa guys, sebenarnya itu susah, kayak selalu ngerasa kayak dunia itu punya standarnya sendiri gitu dari aspek apapun, rasanya kayak bukan perfeksionis kita itu, tapi kayak ya mendekati perfeksionis kali ya. Ya cerita nih jadinya. Simplicious, iya banget ya kan, ngerasa gitu kan. Tapi kita tuh orangnya bukan yang cerita apa-apa, cerita tuh enggak, kita bukan orang yang kayak gitu. Jadi ya makanya itu mereka pendem, kelihatannya jadi kayak ya udah datar, kelihatannya tuh kayak ya udah dia tuh datar banget sih, dia tuh nggak ada ininya banget, enggak, benar cerita tapi sama yang dipercaya doang. Dan itu tuh benar-benar yang kayak kalau seorang INTJ udah cerita ke kalian tuh harus merasa bersyukur karena dia tidak akan pernah cerita ke sembarang orang guys. Sepakat semuanya? Paham kan dari sini sampai sini? Mada. Terus bisa juga tahu guys, INTJ itu orang yang ekspresif. Jadi kayak berarti INTJ mau enggak sih, enggak sedrastis itu ya kan, dia bisa menjadi orang lain ya. Dia nih enggak. Kalau perlu aja. Johan, ih kenapa bahas Johan sih? Gak mau, aku alergi. Syukurlah. Coba. Kalian apa itunya? MBTI-nya. Aku cocoknya sama siapa sih MBTI-nya? Coba. Bukunya lagi dipakai. Nih. Coba. Maaf Bu Guru, izin bertanya, ini lagunya Madam Mita itu iya keke mau joget juga silahkan sok atuh. Aja ditatakan iya. Sorry ya, aku gak punya ring light dan gak mau punya ring light. Aku dulu punya ring light guys, terus kayak sibuk sendiri gitu, aku gak mau, males, ribet. Coba cari INTJ. Halaman berapa sih? 82. Cocoknya sama siapa? Tapi aku mikir guys, kayak kalau emang MBTI-nya sama, kayak kalian punya teman MBTI-nya sama kalian, itu bakal jadi cocok apa nggak nyambung ya? Aku bingung deh, kayak cocoknya sama kamu. Baca dulu ya. coba tuh katanya ada INTJ yang sudah matang dan dewasa, terus ada yang udah yang masih perlu bertumbuh. Kalau yang udah matang mempertimbangkan aspek perasaan, mengambil kendali atas standar diri. Kegagalan sama dengan kesempatan bertumbuh, membuka diri terhadap orang terdekat. Tuh
Tuh kakaknya tadi udah matang dan dewasa ya kak, udah mapan tuh, udah mapan. Kalau yang masih perlu bertumbuh, mengabaikan perasaan sepenuhnya, dikuasai oleh standar dirinya sendiri. Kegagalan adalah ancaman dan kemunduran. Menolak untuk membuka diri sepenuhnya. Enggak sih, aku enggak semenolak gitu. Ya matang kok aku. Paksa banget. Enggak direkomendasiin sama siapanya. Enggak bohong. Bedanya N sama S itu apa? Kalau S tuh dia orangnya agak kaku. Kalau S itu dia tuh orangnya apa-apa itu harus yang benar aja deh gitu. Yang benar aja deh. Yang benarnya kayak mana nih? Gitu. Kalau N tuh kayak tapi bisa jadi loh kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya. Ya gak sih? Aku lupa. Bentar. Bener gak sih? Tuh. lah. Ini tuh buat menentukan bagaimana cara seseorang menafsirkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Tuh, kalau nih ceritanya ya. Kamu Oke, S, kamu cari ya. Ini. Oke, Bu. Siap, paham, sepakat. Terus udah tuh, dia cari. Itu tuh cari yang kayak bener-bener kayak pas apa yang disuruh dia itu tuh. Itu disuruhnya A, itu dia beneran A doang. Tapi kalau N itu kayak aku disuruh cari ini A. Oh, tapi kok bisa kayak gini sih? Coba cek. Oh gitu. Ya udah deh, aku tambahin penjelasannya di bawah. Tuh, gitu. Ya kan? Enggak, tapi itu adalah stereotype ya, guys. Kadang yang N itu kelihatannya itu tak. Nah kadang tuh bentar. Nah kadang tuh kayaknya bukan deh. Yaudah kita baca dulu ya. Aku takut salah. Sama seperti sebelumnya, setiap dari kita menggunakan keduanya dalam memproses informasi. Namun, ada satu sisi yang lebih dominan dibandingkan sisi lainnya. Jadi kalau S itu terfokus dengan fakta dan data konkret di sekitarnya. Tuh, bener kan kataku? Dagingnya berlimpah. Nih, IDN Live kali ini. Dagingnya nggak ada lemak, ini daging semua. Well. Terus kalau si N ini lebih terfokus dengan intuisi abstrak, pola dan gambaran besar. Jadi kalau emang kayak ini deh, kayak metode belajar, ada yang bisa belajar kalau dia benar-benar hafal banget sama si kata-katanya. Tapi ada juga orang yang menghafal cuma tahu inti-intinya aja, tapi dia ngerti gitu loh. Tapi sebenarnya dua-duanya ngerti sama apa yang mereka pelajarin, cuma kayak caranya aja beda dan cara buat eksekusinya aja beda. Tuh dia tuh lebih ke sensing, jadi dia orangnya lebih kayak ya udah fokus sama faktanya. Terus orangnya tuh lebih rapih biasanya, lebih kayak apa sih? Ya rapih sih. Terus nah, dia tuh lebih mengutamakan praktik nyata, instruksi, dan prosedur step by step. Jadi tuh kalau emang dikasih tugas, dia tuh lebih kayak pengennya ada step by stepnya gitu biar oke.
Tapi kalau si N ini tuh dia bisa yang kayak cuma dikasih juga nih langkah-langkah, tapi dia pasti nggak bakal ngikutin, sumpah. Dia bakal kayak pakai cara dia sendiri aja. Ya gitu ya guys, pokoknya gitu. S sama N bedanya itu. S itu step by step. Ya. Cek jodoh dong, Min. Kodamnya apa dulu? Ya gitu. Maaf bu, ketiduran. Ini aku mute nih yang kayak gini nih, baru aku mute. Lebih percaya MBTI atau zodiak? Aku lebih percaya MBTI sih, jujur. Aku nggak ngikutin zodiak, sumpah. Kalau MBTI kan ya kayak lebih ke psikologis gitu gak sih? Kayak udah sifat nyatanya. Tapi zodiak aku percaya yang baik aja. Zodiak aku Aquarius. Coba Aquarius gimana guys orangnya? Aku nggak pernah inget sumpah Aquarius orangnya kayak apa. Air. Nyebelin. Apaan sih? Emang iya? Sio, aku kerbau logam. nih, aku sebutin ya. Aku Aquarius, Sio aku tikus, MBTI aku INTJ. Apa tuh orangnya? Ayo kita tanya yuk, kita tanya chat-chatan itu. Chat, bagaimana chat? Chat, apa kabar chat? Coba deskripsikan orang yang ber-MBTI INTJ dan memiliki zodiak Aquarius dan zodiak tikus per MBTI. sorry. Katanya orang dengan kombinasi INTJ ini lagu My Song. Oke, INTJ plus Aquarius plus Tikus biasanya memberi vibes yang sangat kepala dingin, tapi pikirannya jalan terus, katanya gitu. Mereka sering terlihat tenang, agak susah ditebak, dan punya dunia sendiri yang dalam banget. Dunia sendiri, aku gini-gini sendiri gitu. INTJ itu bikin mereka strategis, observatif, suka mikir jauh ke depan. Perfeksionis diam-diam, tapi suka merasa aku bisa kerjain sendiri. It's me. It's me. Aquarius menambah sisi unik, independen, dan agak rebellious. Enggak, sumpah. Ya, cara pikirnya beda dari orang lain. Suka ide-ide baru. Kadang terlihat cuek, tapi sebenarnya peduli lewat tindakan, bukan kata-kata. Tikus bikin mereka makin pintar membaca situasi, cepat adaptasi, licin dalam berpikir, dan punya insting kuat soal peluang. Biasanya juga cukup ambisius, walau tidak selalu menunjukkan terang-terangan. Jadi gabungannya itu jadi kayak ya itulah. Mereka juga sering punya aura. Aku ngerti banyak hal tapi nggak merasa perlu menjelaskan semuanya. Nggak sih, jujur nggak segitunya sih. Kayak salah deh.
Ini tuh sombong sumpah. Ini sombong. Di sisi negatif, hayo, di sisi negatif terlalu mandiri sampai susah minta bantuan. Gampang bosan dengan hal yang terlalu biasa. Dan kadang merasa orang lain terlalu lambat menangkap. Enggak sih. Ya. Enggak sumpah. Nih kalau yang negatif gini aku nggak percaya. Kalau positifnya aku percaya. Amin. Pintar, amin. Ya. Minum dulu guys, bentar. Agak seram ya bacanya. Kayak dia tuh kayak tahu aku, tapi ada so taunya juga. Tapi kayak ya udahlah aku terima. Ya udah kalau gitu yang ke-10 ada kakak. Ada kakak siapa sih? Ada Kalito. Kalito siapanya Dido. Terima kasih Kalito. Yang ke-9 ada Kak Irfan. Makasih Kak Irfan. Yang ke-8 ada Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-7 ada Kak Dak Dik Duk Der. Terima kasih Kak Dak Dik Duk Der. Yang ke-6 ada Kak Apip. Terima kasih Kak Apip. Yang ke-5 ada Ade. Oh, adanya Ciarali. Oke. Yang ke-4 ada Kak Arif. Terima kasih Kak Arif. Yang ke-3 ada Kak Bim Skutut. Terima kasih Kak Bim Skutut. Yang kedua ada Bang Alex. Terima kasih Bang Alex. Dan yang pertama ada Kajan. Terima kasih Kajan. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya gimana sih caranya buat aktifin letter gitu? Nanti ya aku coba cek. Makasih guys. Dadah. Bye. Dadah, makasih.